Masih di bab maja'a fir ruqa wat tamaim, ya. Itu penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah, jampi-jampi dan jimat-jimat. Nah, dan jimat-jimat kita sudah sampai pada kalimat pengarang, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi membawakan hadis pada pertemuan yang lalu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ruqa, sesungguhnya ruqyah, sesungguhnya jampi-jampi, wat tamaim, dan jimat-jimat, wat tiwalah, dan pelet, syirkun, adalah syirik. Warawahu Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ar-ruqa hiya allati tusamma al-azaim. Ruqyah, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, ar-ruqa, ruqyah, jampi-jampi, ruqyah itulah disebut dengan al-azaim, ya. Pernah saya terjemahkan azaim dengan jimat-jimat, ini kurang tepat, ya. Karena saya cepat terpikir karena mirip dengan bahasa kitanya, ya. Karena kadang-kadang memang bahasa Arab juga sebagian disarap menjadi bahasa Indonesia, tetapi setelah kita perhatikan nanti keterangan Syekh Ibnu Utsaimin, ya, azaim itu adalah nama lain dari ruqa, ya, berarti azaim itu artinya adalah semacam mantra-mantra gitu. Jadi kalau jimat image-nya adalah benda biasanya, ya, benda. Jadi kalau mantra-mantra bacaan, ya, azaim itu maknanya juga adalah bacaan, mantra-mantra, ya, begitu. Jadi kata Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid, ar-ruqa, ya, jamak dari ruqyah, itu disebut, ya, dengan azaim, yaitu bacaan-bacaan, ya, mantra-mantra, ya. Wa khassa minha ad-dalil ma khala min asy-syirik, ya. Dalil mengkhususkan, ya, mantra-mantra yang boleh, itu yang tidak ada syiriknya. Jadi judul ini tidaklah bermakna semua ruqyah syirik, telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan pada ruqyah ini, pada ruqyah ini minal aini wal huma. Artinya boleh seseorang meminta ruqyah kalau dia kena sakit pandangan mata jahat, pandangan mata yang jahat dari orang, ain namanya, atau juga karena tersengat, ya, binatang yang berbisa. Nah, itu kata Syekh Muhammad rahimahullah. Kemudian wat tamaim, apa itu tamaim? Tamaim jamak dari tamimah. Kata beliau, syai'un yu'allaku 'alal aulad, sesuatu yang digantungkan pada tubuh anak, yattaquna bihil ain, ya, orang tuanya menggantungkan sesuatu itu pada anaknya untuk menghambat pandangan jahat orang, ya. Ini sebenarnya telah kita baca pada pertemuan yang lalu, tapi nanti Syekh Ibnu Utsaimin mengulang beberapa penggal kalimat yang perlu diulang keterangannya, karena hal ini penting. Maka kita baca kalimat teks dari kitab tauhidnya terlebih dahulu. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an, akan tetapi bila mana, ya, jimat itu, ya, dari Al-Qur'an, jenis Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'dus salaf, sebagian salaf pendahulu kita yang saleh memberikan keringanan tidak mengapa. Juga sudah kita baca pertemuan yang lalu. Wa ba'dun lam yurakhis fi, sebagian tak memberikan keringanan dalam masalah itu. Jadi kita gantungkan Quran, kita tulis di kertas atau di mana gitu, ya, kemudian dijaga, kemudian digantungkan di badan. Sebagian memberikan keringanan, sebagian tidak. Wa yaj'aluhu minal manhi'an, yang tidak memberikan keringanan justru menjadikan perbuatan itu perbuatan terlarang, ya, di antara perbuatan yang haram, terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di antara yang tidak memberikan keringanan terhadap itu, menjadikan Quran sebagai jimat, bahkan itu adalah terlarang, adalah Abdullah
bin Mas'ud radhiyallahu taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Tamimi rahimahullah, wattiwalah, wattiwalah, pelet, hiya syai'un yasnauna yasumun, yaitu sesuatu yang mereka buat-buat, mereka mereka sangka, mereka klaim annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha, sesungguhnya itu bisa menambahkan cinta si istri kepada suami, warrajul ila imra'atihi, dan cinta suami kepada istrinya. Itu keterangan dari apa? Dari hadis tadi di matan atau di teks kitab tauhid. Karena teks hadisnya apa? Sesungguhnya ruqyah-ruqyah atau jampi-jampi, bacaan-bacaan, kemudian tamaim, jimat-jimat, kemudian yaitu pelet, maka adalah syirik. Apakah mutlak? Tidak. Ada ruqyah yang tidak syirik. Ada juga khilaf pada jimat pada Quran. Nah, itu kalimat dari pengarang. Sekarang kita mulai mengambil hadis berikutnya dari bab ini. Wa an Abdullah bin Ukaim, dari Abdullah bin Ukaim marfu'an. Hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung zahir dan batinnya kepada sesuatu, wukila ilaih, Allah lepaskan ia dan Allah sandarkan ia kepada sesuatu itu. Jadi kalau ada orang zahir batin bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka Allah sandarkan ia kepada sesuatu itu. Allah serahkan ia kepada sesuatu itu. Subhanallah, ini adalah ancaman dari Allah. Dan di samping itu adalah perbuatan syirik. Itu adalah perbuatan syirik, bergantung kepada selain Allah zahir dan batin, itu syirik. Maka diancam oleh Rasulullah, siapa yang bergantung zahir dan batin kepada sesuatu, maka diserahkan oleh Allah ia kepada sesuatu itu. Riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Kita baca keterangan Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah. Perkataan Syekh Muhammad bin Sulaiman atau Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, man ta'allaqa syai'an, menukilkan hadis Nabi, siapa yang bergantung kepada sesuatu, maksudnya di sini adalah i'tamada alaih, dia berpedoman sekali kepada itu, dia bersandar betul kepada sesuatu itu, dia beriktimad kepada sesuatu, kepada sesuatu itu. Ya, antum mungkin pernah dengar mu'tamad kata orang, atau itu mu'tamad enggak kata orang? Mu'tamad artinya apa? Sandaran, tempat pijakan. Maka barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka dia bermakna dia telah bersandar betul kepada sesuatu itu. Wa ja'alahu hammahu, dia jadikan sesuatu itu tadi apa? Selalu apa? Dalam hatinya. Selalu dalam apa? Dalam pikirannya. Selalu dalam apa? Dalam gundah gelananya. Nah, itu namanya tergantung kepada sesuatu zahir dan batin. Kemudian wa mablagha ilmihi, dan itulah puncak ilmunya. Jadi kalau sudah seperti itu, ini berarti sudah lalai kali sama Allah Subhanahu wa taala. Wa sara yu'anniku raja'ahu, sampai dia menggantungkan harapannya, wa zawala khaufihi bihi, dan agar rasa takutnya hilang, rasa cemasnya hilang dengan sesuatu itu. Sampai seperti itu. Ada enggak makhluk seperti itu? Banyak. Ya, banyak. Ya, orang musyrik bergantung bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Tuhan-Tuhan sekutunya, kecuali kalau dalam keadaan kepepet baru kembali kepada Allah. Tapi dalam keadaan normal mereka bergantung kepada apa? Kepada sekutu-sekutu yang dengan sekutu itu mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, Rasul mengungkapkan dalam hadis di atas, barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, atau barang siapa yang bergantung kepada sesuatu di sini dalam bahasa Arab nakirah fi siyaqis syarti, yaitu kata samar, bukan kata yang tertentu, tapi kata umum, kata samar dalam kalimat syarat.
Maka dalam bahasa Arab kalau ada kata yang sifatnya tidak tertentu atau nakirah atau samar atau umum, ya umpamanya pinjamkan saya sebuah pena, itu kan samar itu, mau pena si A, pena si B, pena si C, umum masuk semua, nggak tahu, bukan coba akhi fulan pena antum pinjam, itu nggak samar, tertentu. Maka begitu juga dalam hadis ini, dia nakirah, dia samar, dia tidak tertentu, dia umum, maka fata ummu jami'al asya, maka kalimat Nabi itu mencakup seluruh benda dan seluruh sesuatu. Barang siapa yang bergantung kepada apapun, kepada sesuatu di situ apapun, tentu selain Allah, karena pembicaranya tentang syirik kan gitu. Kalau kepada Allah dah tepat itu, tapi kepada sesuatu selain Allah maksudnya apapun, mau manusia, mau malaikat, mau maknawi, mau abstrak, mau terlihat, mau tidak terlihat, mau yang hidup, mau yang mati, mau benda padat atau dan lain sebagainya. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, kata Syekh Utsaimin, ini umum, ini umum. Maka barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, tadi kata Rasulullah diancam Allah berlepas diri darinya, Allah biarkan dia bersandar kepada sesuatu itu ancaman keras. Makhluk semuanya lemah, terutama nanti di hari kiamat. Dan perbuatannya sudah syirik, sudah salah, Allah akan hisab dia, dan itu bahaya, bahaya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, maka barang siapa faman ta'allaqa billah, maka barang siapa yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala raghbatahu wa raja'ahu fihi, dan dia pun menjadikan rasa harapnya, rasa kecondongannya, rasa cita-citanya pada Allah, wa khaufahu minhu, dan rasa khawatir dan takutnya kepada Allah. Nah, itu yang semestinya. Jadi dalam hati kita harus ada takut kepada Allah, jemaah. Harus ada rasa harap kepada Allah, mesti wajib. Harus, itu bagian dari iman, bagian dari tauhid. Itulah makna, di antara makna bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu adanya, fa innallaha ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal, bergantung, beriktimat, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cukup baginya. Aika fihi, Allah itu pasti akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi orang yang bergantung kepada selain Allah, dia tentu kena di ibadah tawakal. Kena di ibadah apa? Ibadah tawakal, atau tawakul. Tawakul itu ibadah, jemaah. Ibadah semuanya murni hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita serahkan tawakal kepada selain Allah, siapapun. Maka di sini Allah katakan, justru orang yang bertawakal kepada Allah, dia mendapatkan faedah yang sangat besar. Apa? Allah akan senantiasa membelanya, membantunya, memberikan kecukupan kepadanya. Walihada kana min du'a'ir rasul wa atba'ihim indal masa'ib wasyada'id. Karena itulah dulu di antara doa para rasul dan doa para pengikut para rasul ketika ditimpa oleh musibah dan keadaan genting, mereka bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah, dan dia adalah sebaik-baik tempat bersandar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kalau ditambahkan, atau setidaknya tadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita siapa? Allah, dan Allah itu adalah sebaik-baik tempat bersandar dan tempat bergantung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim, kalimat itu diucapkan oleh Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika dia dicampakkan oleh Raja Zalim Namrud ke dalam apa? Unggun api. Apa dikatakan oleh Ibrahim? Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula
wa ni'man nasir. Hasbiyallah, kalau saya hasbiyah, kalau kita hasbunallah, ya, kalau saya hasbiyallahu, ya, wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Itu diucapkan oleh Ibrahim. Kita tahu di antara kejadian ketika Ibrahim sudah sebentar lagi sudah memang akan dibunuh untuk dimasukkan ke dalam unggun api, maka di antara yang menawarkan bantuan malaikat Jibril, ya. Apa kata Ibrahim? Kalau kepada Anda tidak, kalau kepada Anda tidak. Subhanallah. Apa? Karena memang murni tawakalnya, yang tempat bergantung dan tempat bersandarnya kepada siapa? Allah. Itu yang diucapkan dia, ya. Hasbiyallahu wa ni'mal maula, hasbiyallahu ni'mal maula, ya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Begitu. Murni dan bulan 100% tawakal Nabi Ibrahim kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah kepada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami pun berfirman kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin. Ulama tafsir mengatakan kalau Allah titik di situ, Nabi Ibrahim beku, tetap mati karena dinginnya. Sifat api panas, tapi karena Allah yang sudah suruh dingin dia. Tapi karena Allah bilang jadilah kamu penyelamat wahai api untuk Ibrahim, maka dinginnya api tidaklah sampai membuat Nabi Ibrahim beku atau meninggal atau kaku, mati, tidak. Ya, subhanallah. Wa qalaha Muhammadun wa ashabuhu hina qila lahum. Kalimat itu juga tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah, dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Itu diucapkan juga oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau ketika dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang sudah berkumpul bersatu padu, ya, mereka berhimpun untuk menghabisi kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Nah, ini diantaranya apa? Ketika perang Ahzab, bagaimana Nabi tentu jumlah seimbang, maka diantara yang dikatakan kepada Nabi adalah gertakan seperti ini. Orang-orang sudah bersekutu untuk menghancurkan kalian. Maka apa dikatakan Nabi Muhammad? Yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tayyib, itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seharusnya seorang hamba bukan bergantung atau bersandar atau bertawakal kepada selain Allah. Justru dia hendaknya bersandar, bergantung dan bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wukila ilai. Rasul mengatakan dalam hadis di atas, siapa yang bergantung kepada sesuatu, niscaya dia diserahkan kepada sesuatu itu. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ukila ilai usnida ilaihi wa fuwida. Ya, dia pun akan disandarkan kepada sesuatu itu dan akan diserahkan. Ya, padahal kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti kita mau tidur, kita ucapkan, diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, sungguhnya aku serahkan diriku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu. Tengok, kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Seorang muslim, seorang mukmin selalu hendaknya senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung kepada Allah. Tetapi ketika seseorang sudah bergantung bukan kepada Allah, kepada sesuatu selain Allah, maka akhirnya apa? Allah biarkan dia tersandar atau bersandar kepada sesuatu itu, kemudian dia pun diserahkan urusannya, hidupnya dan seterusnya, nasibnya, kehidupannya kepada sesuatu itu. Apa faedahnya? Apa baiknya kita diserahkan oleh Allah kepada selain Allah? Ini bahaya. Ialah di dunia masih tidak terlihat, tapi nanti di akhirat gimana? Tidak ada penolong, tidak ada pembela, tidak ada apa-apa. Waliyadzubillah. Hati-hati. Aqsamut ta'alluqi bi ghairillah
ada beberapa bagian ya, sifat ketergantungan kepada selain Allah. Yang pertama adalah sifat ketergantungan yang menafikan tauhid dari asalnya, yaitu si insan bergantung kepada sesuatu yang tidak memiliki asar efek untuknya. Ayata'allaqa bi syai'in la yumkin an yakuna lahu ta'sir. Jadi sesuatu itu tak ada sedikit pun memberikan apa? Memberikan dampak, memberikan pengaruh, memberikan efek. Ya, bergantung pula dia pada sesuatu itu. Wa ya'tamidu 'alaihi i'timadan mu'ridan 'anillah. Ya, bersandar dia kepada sesuatu tadi itu yang tak sedikit pun memberikan dampak, efek, pengaruh terhadap dia. I'timadan mu'ridan 'anillah, dengan ketergantungan dan penyandaran yang berpaling dari Allah. Dia bersandar kepada sesuatu itu, bergantung kepada sesuatu dan berpaling dari Allah. Subhanallah. Ya, misla ta'alluqi ubadil qubur. Nah, dicontohkan oleh Syekh Nusaimin. Hati-hati nih. Ini musibah besar di umat ini. Apa? Seperti ketergantungan para penyembah kubur. Ya, hati-hati. Ini di antara pentingnya kita belajar tauhid. Jadi di suatu waktu, di waktu salat dia salat, tapi di waktu dia haul, dia sudah bergantung kepada yang ada di kubur. Bahaya. Bahaya. Seperti ketergantungan para penyembah kubur, para orang-orang yang khusyuk di depan kubur, orang-orang yang bertadarruk kepada penghuni kubur. Sering kita dapati, diingatkan kita, jangankan di negeri Indonesia, di Mesir, Arab saja itu notabene. Pergilah sana kalau nggak percaya, masih ditemukan seperti itu. Ditawafin, disujudin, memelas di situ khusyuk, kemudian dielus-elus pagarnya atau darihanya atau apa semacam apanya itu, tidak boleh. Subhanallah. Maka kubur Nabi Muhammad itu ada polisi yang menjaga, kan? Pergi, roh marah. Itu sudah berkaitan dengan hati itu, bahaya di tauhid. Tahu sekali orang-orang Arab itu, orang Arab Saudi, alhamdulillah. Mereka ngerti tauhid. Roh, nggak boleh seperti itu. Ini hanya sekedar kubur. Yang penting syariat Nabi itu yang dijalankan. Justru Nabi mentahzir kita memutuskan kubur, takut ke kubur atau mentakzim kubur yang karena ada di dalamnya. Tidak boleh. Kata Nabi, la'anallahu al-yahuda wal nasara. Allah mengutuk, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai apa? Sebagai tempat salat, tempat sujud, tempat berdoa. Nah, ini bahaya. Maka pendapat yang kuat, kita haram salat di masjid yang ada kuburan. Kalau fatwa Syekh Nusaimin, andai kata dia ada pas di depan masjid arah kiblat, maka kalau seandainya dia ada dinding, mudah-mudahan salat kita tidak batal. Tapi kata Syekh Albani rahimahullah, dengan sebuah hadis sharih terang, la tusallu ilal kubur, jangan kalian salat ke arah kubur. Kan begitu. Ini maka beliau bilang, udahlah, karena juga masjid itu sebenarnya ada dindingnya, tetapi yang diwakafkan kepada Allah bukan hanya sampai dinding saja. Makanya pendapat yang kuat, ketika seorang ingin berjualan di pinggir masjid, pastikan tanah itu bukan tanah wakaf masjid, kan? Keluar dari tanah wakaf. Kenapa? Karena tanah wakaf itu khawatir itu bagian dari rumah Allah, dan orang yang berjualan di rumah Allah nggak boleh. Begitu juga kubur, kalau sudah masuk ke tanah wakaf masjid, khawatir sebab kita juga tidak sah. Maka hati-hatilah, kita sholat di masjid-masjid yang ada kubur. Jangan pula dibantah saya, ini tidak sering dibantah ustaz-ustaz kita apa? Ustaz ini tengoklah masjid Nabi itu ada kubur Nabi. Jawabannya bukan sekarang, sudah dijawab oleh ustaz-ustaz kita. Di antara jawabannya secara yakin, Nabi Muhammad bukan dikuburkan di masjid beliau, karena memang sunnah para Nabi dan Rasul, di mana beliau wafat di situ dikuburkan. Dan beliau wafat di mana? Di rumahnya Aisyah, pas di samping masjid beliau. Maka kesini yang terjadi perluasan oleh khalifah, maka yang salah khalifah. Dan sudah diingatkan oleh ulama di zaman khalifah yang perluas masjid itu, jangan dimasukkan kubur Nabi dalam masjid. Tetapi yang namanya khalifah, itulah yang terjadi. Intinya apa? Kesininya pun dijaga oleh ulama Saudi dan masyarakatnya dan pemerintahnya.
didesain sedemikian rupa masjid Nabi itu apa? Nggak tahu orang seperti di mana posisinya persis, ya, supaya orang yang sholat di belakang kubur Nabi yang dibatasi oleh kubur Nabi antara orang yang sholat dengan kiblat tidak tahu persis mana kubur Nabi itu. Nah, kita tahu itu bukan hanya kubur Nabi di situ. Ada 3 kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kemudian kubur siapa lagi? Umar radhiyallahu taala anhu. Yang jelas dengan hadis yang terang tadi, ya, tak mungkin hadis Nabi bertolak dengan perbuatan Nabi. Nabi tak pernah ingin dikuburkan di masjid. Maka hati-hati kita di Indonesia, di negara kita masih banyak kita dapati kubur-kubur yang ada dalam masjid. Kata ulama kita, andai kata kubur itu datang belakangan dimasukkan ke masjid, kubur itu wajib dibongkar, dipindahkan keluar masjid. Andai kata kubur lebih dulu masjid dibangun di atas kuburan, maka masjid itu yang dibongkar dan dipindahkan, jangan sampai dibangun di atas kuburan. Karena terang kata Nabi, Allah mengutuk, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai apa? Sebagai tempat ibadah. Ibadah itu banyak, berdoa. Hari ini masih banyak orang kita, ya, walaupun tidak jadi tempat, tetapi perbuatan di situ termasuk itu. Termasuk. Maka di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, seperti ketergantungan penyembah kubur dengan orang yang ada di dalam kubur ketika musibah turun kepada dia. Masih banyak ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, terutama orang-orang yang tak belajar tauhid dengan benar, tak belajar akidah dengan tepat. Karena itulah walihada idza massatuhumud darra'us syadidah. Karena itulah apabila mereka yang tadi suka bergantung kepada kubur itu, ketika mereka terkena oleh musibah-musibah yang keras, yang besar, yaqulun, mereka pun berdoa, ya fulanu anqidni, wahai fulan, selamatkan aku. Masih banyak ini. Seperti sering ditanyakan kepada ulama kita abad ini, kepada Syekh bin Baz dan yang lain, bagaimana hukumnya seseorang yang berdoa supaya dia diberikan kelapangan kepada Al-Badawi di kuburnya. Ya, ini syirik, kata Syekh. Innalillah. Saya bukan lagi menjawab apakah doanya akan dikabulkan, tetapi apakah Islamnya masih ada, kata Syekh. Satu kesempatan ditanyakan pula, masih orang Mesir, ya. Kata penanya, bagaimana hukumnya Syekh? Ya. Ada orang yang lupa tawaf di Ka'bah, kemudian sampai di negeri kami di Mesir, dia tawaf di kubur Badawi. Kata Syekh, bukan saya menjawab apakah hajinya atau umrohnya sah atau tidak, tapi Islamnya dipertanyakan sah atau tidak. Kalau dia melakukan karena jahil, maka dia perlu diajar sampai dia tahu. Tetapi kalau dia sudah tahu, dia masih melakukan seperti itu, masih bergantung kepada kubur seperti itu, ini bahaya, membatalkan la ilaha illallahnya, membatalkan keislamannya, wal iyadzu billah. Maka kata Syekh Utsaimin, masih ada orang bilang, ya fulan, selamatkan aku, ya fulan, lapangkan urusanku, ya fulan, tolonglah aku. Maka ini tidak diragukan, sesungguhnya kesyirikan yang besar yang mengeluarkan dari agama. Jadi setiap orang yang telah berdoa langsung kepada penghuni kubur, siapapun dia, walaupun Nabi Muhammad, maka dia, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu telah jatuh kepada perbuatan dosa besar, keluar dari agama. Maksudnya hukum sifat orang seperti itu, bukan per individu. Karena kalau individunya itu bukan tugas kita menghakimi, ya. Kalau individunya nanti dicek dulu oleh pemerintah, itu dengan ulama, ya, seperti apa, kenapa dia seperti itu dipanggil dan seterusnya. Tapi kalau perbuatannya, ya, secara hukum dia adalah perbuatan syirik besar. Dia adalah perbuatan syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kedua, bentuk ketergantungan kedua, yaitu ketergantungan yang menafikan kesempurnaan tauhid. Kalau tadi menafikan tauhid seluruhnya dari akar-akar dan asal-asalnya, kalau sekarang menafikan kesempurnaan tauhid. Seperti apa bentuknya? Dia beriktimat, dia bergantung dan bersandar kepada sebab syar'i yang sahih, itu dibenarkan. Sebab syar'i itu diizinkan oleh agama.
boleh dia bergantung kepada sebab itu. Ya, enggak masalah. Ada efeknya, ada kaitannya. Ya. Sebab itu dia pakai, dia jadikan sebab. Ya. Tetapi ma'al ghaflati 'anil musabbib, di samping dia lalai kepada si pembuat sebab. Lalai kepada siapa pembuat sebab? Huwa Allah azza wa jalla. Ya. Dia lalai kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu sarfi qalbihi ilaih. Dia tidak mengarahkan hatinya kepada Allah. Ya. Jadi sebabnya sudah tepat. Ya, dia diizinkan oleh agama untuk bergantung kepada sebab itu. Tetapi dia tidak bergantung kepada pembuat sebab. Tidak mengarahkan hatinya kepada pembuat sebab. Iya. Fa hadza naw'un minasyirki. Maka ini adalah semacam syirik juga. Wala naqulu syirkun akbar, tapi kita tidak katakan itu syirik besar. Li'anna hadzal sabab ja'alahu Allahu sababan. Ya, itu bentuknya adalah syirik, tetapi tidak syirik besar, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berarti apa? Syirik itu banyak. Ada yang paling besar, ada yang di bawah itu. Wallahu a'lam apakah kecil, Syekh Utsaimin tidak menyebutkan. Kenapa dia tidak syirik besar? Karena Allah telah izinkan. Sebab yang dia pegang itu adalah sebab yang Allah izinkan dijadikan itu sebab. Nah, itu bentuk yang kedua, menafikan tauhid. Menafikan tauhid. Ya, ini banyak orang yang melakukan seperti ini, ya biasanya orang-orang yang lalai dari Allah, jarang salat atau mungkin tidak pernah salat, ya. Yang penting sehat, Ustaz. Jadi lupa kepada Allah, terlalu besar bergantung kepada sebab. Ketiga, as-salis, bentuk ketergantungan yang ketiga, dia bergantung kepada sebab, ya, dengan ketergantungan yang murni, itu sebab saja, tidak lebih dari itu. Murni dia yakini itu saja, itu sebab saja, tidak lain dari itu. Ya, ma'atimadihil asli Allah, ya, di samping dia juga bersandar, bergantung secara dasar, secara asal kepada Allah. Jadi pondasinya sudah tepat, bergantung kepada Allah, kemudian dia pun bersandar dan bergantung kepada sebab, dia benar-benar sebab yang nyata memiliki dampak atau efek. Ya. Fayataqidu anna hadha sabab min Allah, dia yakini sebab itu dari Allah. Wa anna Allah law syaa la abtala athara, dan dia yakini kalau Allah mau, Allah mampu untuk membuat, ya, sebab itu tidak berfungsi. Bisa saja kan? Ya, kita tahu bahwa, ya, orang yang menikah kebanyakannya nanti punya anak, tapi tidak setiap orang menikah punya anak. Itu contohnya kan begitu. Atau kebalikannya, orang yang tak menikah tak akan punya anak, tapi ada satu atau dua yang tak, atau tiga malah kan, tidak dengan nikah. Siapa? Isa, tidak dengan nikah kan, lahir tak dengan nikah. Subhanallah. Kemudian siapa lagi? Hawa, tak dengan nikah. Hawa mana uminya? Tidak ada. Mana abinya? Tidak ada. Kemudian Adam, tiga orang ini enggak dengan proses pernikahan. Subhanallah. Allah mampu, ya, Allah mampu menciptakan Isa tanpa ayah, ya. Sebagaimana juga Allah mampu menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Subhanallah. Jadi kata Syekh yang ketiga ini, ada orang yang bergantung kepada sebab dan dia yakini itu hanya sekedar sebab, namun asal ketergantungannya adalah kepada Allah. Dia yakini sebab itu adalah dari Allah, kemudian dia yakin kalau Allah tidak memberikan dampak pada sebab itu kepada dirinya, maka sebab itu tidak akan berdampak apa-apa. Walau syaa la abqa, kalau Allah juga ingin bahwa sebab itu bisa berdampak untuk dirinya, maka dia akan bisa memberikan dampak. Ini semua adalah keyakinan yang benar. Wa annahu la athara lis sabab illa bi masyiatillah, dan juga dia yakin bahwa sebab itu tidak memiliki dampak, tidak memiliki pengaruh kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza la yunafi tauhid la kamalan wala aslan. Ini tidak menafikan tauhid, tidak menafikan sebagian, tidak pula menafikan seluruh, ya. Wa ala hadza la isma fihi, dan justru itu boleh dan dia tidak berdosa. Itu bentuk ketergantungan yang ketiga. Ya, kita sebutlah umpamanya seorang yang sakit kemudian bergantung kepada obat yang sesuai disampaikan oleh ahlinya. Ini obatnya, enggak usah. Dan dia jangan lupa bergantung kepada si pembuat sebab untuk
obat itu bisa memberikan dampak terhadap penyakitnya. Kalau tidak yakin dengan pembuat sebab, takutnya jatuh kepada syirik, yaitu bentuk yang kedua tadi. Belum. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa ma'a wujudil asbab asy-syar'iyyah as-sahihah yanbaghi lil insan an la yu'alliqa nafsahu bis sabab. Ketika sebab-sebab yang disyariatkan yang sahih ada, sepantasnya manusia tidak menggantungkan dirinya kepada sebab. Ya. Bal yu'alliquha billah. Ya. Tetapi dia tetap menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau contohkan di sini. Ada pegawai umpamanya, ya, yang dia bergantung kepada gajinya dengan ketergantungan sempurna, dan dia pun lalai dari pembuat sebab, ya, yang menakdirkan dia dapat gaji, dia bisa bekerja dan seterusnya, itu dia lupa itu. Ya, yang membuat sebab adalah Allah, maka dia telah terjatuh kepada sebuah jenis dari jenis syirik. Bahaya. Ya. Jadi tadi itu adalah contoh untuk yang nomor 2 tadi, ketergantungan. Sebenarnya sebabnya sah-sah saja, itu dia bergantung kepada sebab itu, tetapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila dia meyakini gaji itu adalah sebab, yang membuat sebab adalah Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala al-i'timad 'ala Allah, dan dia bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, ya, dan dia merasakan gaji itu hanyalah sebuah sebab, ya, maka ini tidak menafikan tawakal, tidak mengapa, ya, tidak menafikan tawakal. Dulu Nabi SAW biasa dalam hidupnya, ya, beliau menjalani sebab-sebab dulu, tetapi beliau tetap bergantung dan bersandar kepada pembuat sebab. Nabi bergantung kepada sebab. Ya, Nabi ketika mau perang sering disampaikan kepada kita, beliau pakai baju perang, beliau pakai penutup kepala. Ini menunjukkan Nabi apa? Mengambil sebab-sebab yang dengan sebab itu dia apa? Ya, insya Allah bisa terjaga. Tentu dia pasti bergantung pada asal dan pada dasarnya kepada pembuat sebab. Pembuat sebab, bahwa yang lebih dominan untuk memberikan keselamatan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi dulu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengambil sebab, tetapi ingat, beliau sangat bergantung, beriktimat kepada pembuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fil hadis, dan dalam hadis Nabi menyebutkan kalimatnya, man ta'allaqa, barang siapa yang bergantung. Ta'allaq itu artinya bergantung. Ya, Nabi tidak mengatakan man allaqa, siapa yang menggantungkan. Apa perbedaannya? Bergantung dengan menggantungkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, annal muta'alliq bisyai' yata'allaqu biqalbihi wa binafsihi. Bergantung terhadap sesuatu itu bergantung zahir dan batin, hati dan sekujur tubuh. Itu artinya bergantung. Ya, bergantung itu. Bihaitsu yanzilu khawfuhu wa raja'uhu wa amaluhu bih, di mana rasa takut dan rasa harap serta cita-citanya, ya, itu tertuju dan jatuh kepada sesuatu itu. Itu namanya bergantung, ya. Walaysa kadzalika man allaqa, beda dengan orang yang menggantungkan. Jadi kalimat Nabi kan bukan menggantungkan, tapi apa? Bergantung. Ini lebih parah. Ya, ini lebih parah. Orang yang bergantung, kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksud kalimat Nabi itu bergantung hati dan diri, zahir dan batin. Ini berarti total sudah 100%, maka itulah yang keliru itu. Ya. Tetapi kadang-kadang terlintas di hati kecondongan kepada harta dan seterusnya. Sahabat pun dulu kalah di beberapa peperangan. Allah sebutkan dalam ayat, ya, seperti peperangan Badar, peperangan Uhud. Kenapa turun para tukang panah? Disebutkan oleh Allah dalam ayat, ya, diantarakan ada yang mencintai dunia,
Ya, minkum man yuridud dunya, kan subhanallah sahabat. Ya, sahabat, dan kita pun bukan berarti bermakna ketika belajar tauhid seperti ini, tawakal seperti ini, bukan berarti kita melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jangan lupa kalian terhadap ya bagian kalian dari dunia. Dunia jangan kita lupakan, tetapi dunia jangan melalaikan, dan dunia kita jadikan sebagai ya sebab untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu Pak. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Nah, hayya 'alas nah, hayya 'alal nah, hayya 'alal nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الصلاة والفضيلة وبعث مقاما الذي. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian Syekh Muslimin rahimahullah kembali ingin menerangkan kalimat ya pengarang yang tadi kita bacakan, itu kalimat yang berbunyi wa idza kana al-mu'allatu minal Qur'an ila akhir kalimat. Ya, apabila yang digantungkan pada badan anak itu dari jenis Al-Qur'an. Nah, sebenarnya pada pertemuan lalu sudah kita terangkan, tapi kenapa diulang oleh Syekh Muslimin kembali? Zahirnya boleh jadi karena ini penting, ya.
Kan Nabi bilang di hadis sebelumnya, sesungguhnya ruqyah, kemudian jimat-jimat, ya, kemudian pelet adalah syirik. Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Kata Nabi gitu kan? Ya, maka ada komentar pengarang, ya. Komentar pengarang yang kita baca kemarin pada pertemuan lalu, minggu lalu. Tadi kita sudah baca juga. Apa kata pengarang? Kalau seandainya yang digantungkan kepada tubuh anak itu jenis Al-Quran, ya, sebagian salaf memberikan keringanan, sebagian lagi ya tidak memberikan keringanan, bahkan memasukkan itu bagian dari yang terlarang, seperti siapa? Abdullah bin Mas'ud. Di sini diulang lagi oleh Syekh Muslimin rahimahullah. Kira-kira dari sisi mana sebagian salaf itu membolehkan, kata beliau, yaitu dari ayat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan jenis Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berfungsi sebagai penyembuh, syifa, obat, ya, dan rahmat atau kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Kata Syekh Muslimin dalam keterangannya, beliau katakan, Allah kan di sini tidak menyebutkan Al-Quran itu dijadikan seperti apanya untuk berfungsi menjadi obat. Kan Allah katakan kami turunkan jenis Al-Quran yang dia obat. Berarti tidak dijelaskan, kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam ayat ini, seperti apa dia baru menjadi obat. Apakah sekedar dibaca? Tidak terangkan. Berarti umum, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bisa dibaca, bisa selain dibaca. Maka itulah salaf mengambil dari ayat ini, maka diambil mungkin ditulis, kemudian digulung, kemudian disimpan baik-baik, kemudian digantungkan pada anak. Begitu. Maka kata pengarang apa? Salaf ada yang memberikan apa? Keringanan boleh, ya, dijadikan jimat atau semacam, ya, tameng atau semacam, ya, untuk penghambat lah dari gangguan-gangguan. Pertama gangguan pandangan buruk orang, begitu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebagaimana juga telah kita baca pertemuan lalu, itu khilaf, tapi saya terus terang, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, lebih condong kepada yaitu terlarang seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, seperti yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat mulia ini, beliau tidak memberikan keringanan untuk itu, dan justru beliau melarang, ya, untuk melakukan itu. Kemudian mulailah Syekh Ibnu Utsaimin mulai memberikan alasan-alasannya. Di antaranya yang jelas adalah baca. Itu dengan membacakan. Seperti kepala dusun yang tersengat itu kan dibacakan. Ya. Kalau cuma hanya sekedar ditempel Al-Quran ini berapa lembar, kemudian digulung, ditempelkan kepada di leher anak, atau pas dia mungkin dikalungkan di dada umpamanya, atau digelangkan umpamanya. Ini lebih kepada apa? Yaitu infial nafsi, kata Syekh Muslimin. Infial nafsi itu seperti yang kemarin itu apa? Yaitu reaksi kepedean batin gitu. Hanya terlanjur percaya gitu. Kalau tidak karena itu sebenarnya tidak ada efeknya. Apa hubungannya benda itu dengan kesembuhan? Apa hubungannya benda itu? Dan kita tahu Al-Quran itu kalamullah. Tetapi ketika dia sudah ditulis di lembaran itu adalah makhluk. Kertas itu kan makhluk itu. Kalau kalamullah sifat Allah, kata-kata Allah yang ditulis di lembaran-lembaran mushaf itu kalamullah. Tetapi tinta yang dipakai untuk menulis makhluk. Bahkan suara kita yang kita keluarkan untuk membaca makhluk. Kemudian kertas alas untuk menulis kalimat Allah itu makhluk. Maka kata Syekh Ibrahim itu benda. Kalaulah tidak terlanjur percaya diri si insan ini, pede gitu ya, yaitu infial nafsi bahasa Arabnya. Waktu itu sudah saya terjemahkan tepat, sekarang saya lupa terjemahan yang pas. Yang jelas cuma perasaan saja begitu intinya. Perasaan saja itu menyembuhkan. Kalau enggak itu ya hampir tidak bisa dikatakan dia punya efek. Tetapi ketika dibacakan, sahabat Ibnu Mas'ud membacakan kepada siapa? Abu Sa'id Al-Khudri membacakan kepada kepala dusun. Aisyah pernah membacakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mengajarkan ketika mau tidur menampung tangan, kemudian dibacakan. Ada anginnya, kata Syekh Muslimin. Kemudian juga disunahkan untuk meniupkan dengan tiupan kecil. Ini kan walaupun secara zahir indera kita tidak bisa menjangkaunya, tapi ada sesuatu itu ada kan begitu.
ada efeknya, insya Allah ada asarnya. Kemudian juga disampaikan oleh wahyu, ya, dibacakan. Aisyah dulu ketika Nabi sudah sangat keras sakitnya, dibacakan oleh Aisyah Qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, kemudian ditiupkan kepada Nabi atau ditiupkan kepada tangannya, diuluskan kepada Nabi. Itu bermanfaat. Seperti juga dibacakan oleh sahabat kepada kepala dusun, ya, kepada air kemudian diminumkan, atau dibacakan langsung kemudian ditiupkan. Di samping dia izin ada wahyunya, kemudian secara akal kata Syekh ini ada kaitannya gitu, langsung ke benda yang sakit, atau kepada objek atau tujuan, dibacakan, ditiupkan, dikenai gitu anginnya si pembaca, kemudian ditiup-tiup kecil begitu, kemudian juga diminumkan, mungkin dibacakan kepada ke gelas berisi air, diminumkan seperti itu. Semoga kita sampaikan pada pertemuan lalu bahwa Syekh bin Baz mengatakan boleh juga kita kalau merasa tersihir, diganggu oleh makhluk halus, kita ambil 7 helai bidara, kemudian ditumbuk halus-halus, kemudian dimasukkan ke air secukupnya untuk ukuran mandi, kemudian dibacakan ayat-ayat sihir, 3 ayat sihir yang khusus kata Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz ada di Al-An'am, ada di Yunus, ada di Thaha, begitu dibacakan. Kalau dibacakan yang lain juga bisa, tapi ayat sihir itu khusus karena itu peperangan antara Musa dengan Firaun. Kan Firaun kan membawa tukang sihir, maka dibacakan ayat itu. Maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah jemaah, yang rajih, yang kuat, berjimat, membuat tangkal dengan Quran itu tidaklah dibenarkan. Apalagi andaikan itu ada hal-hal yang terlarang, seperti kalau anak tuh umpamanya dia di situ ada digantungkan Quran, dibawanya ke WC, mungkin lepas satu saat terkencingi atau kena air liurnya, kena ingusnya, ini kan pelecehan terhadap Al-Quran kata Syekh Muslimin. Sebagaimana telah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu. Maka Syekh mengulang lagi, beliau memang tidak bisa menghindarkan kalimat pengarang yang membawakan di atas bahwa itu ada khilaf. Tetapi kata Syekh, kalau dia terjaga tidak dihinakan Quran itu, saya tawakuf kata Syekh. Tawakuf itu artinya tak mengiyakan, tak menidakkan. Tetapi besar kemungkinan Quran akan menjadi hina, tak bisa dia yakinkan Quran itu, karena mazhab Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin tidak boleh dibawa Quran ke dalam hammam, ke dalam kamar mandi. Nanti dibawa ke kamar mandi, akhirnya mungkin jatuh, bisa kena najis dan seterusnya. Ini adalah penghinaan terhadap Al-Quran kata Syekh. Ketika itu yang terjadi, ini maka terlarang. Karena ada terlarangnya, lebih tidak boleh lagi. Belum lagi tadi memang diperselisihkan, dan yang kuat kata Syekh, dia sendiri mengatakan saya lebih condong yaitu untuk menjauhinya, tidak dilakukan, yaitu berjimat atau membuat penangkal dari Al-Quran, terutama untuk anak kecil, supaya tidak dipandang oleh orang dengan pandangan yang jahat. Kemudian sebelum kita tutup sedikit, Syekh menerangkan lagi tentang azaim. Azaim itu dalam hadis disebutkan sesungguhnya ruqyah, kemudian tamaim itu sinonimnya azaim. Azaim itu adalah azaim itu adalah sinonim dari ruqyah. Azaim itu bermakna bacaan juga, jampi-jampi juga. Apakah semua jampi-jampi sana? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, telah kita bahas sebelumnya, ada yang dibolehkan oleh agama kita. Contohnya dengan Al-Quran, jampi-jampi dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran, dengan doa yang sahih dari Nabi, seperti Allahumma rabban nas adhibil ba'as ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Itu diajarkan oleh Nabi begitu kan? Atau dengan kalimat kita saja kata Syekh Muslimin boleh. Allahumma afihi, ya Allah lepaskanlah dia dari rasa sakit. Allahumma shfihi, ya Allah sembuhkanlah dia. Itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa bacaan-bacaan doa seperti itu, dan kita tidak tahu mulut yang mana yang makbul doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Umar ketika seorang tabi'in Uwais Al-Qarani itu datang ke Madinah, Umar selalu menanya-nanyakan. Kenapa? Karena dia doanya makbul. Padahal bukan sahabat. Makanya Nabi pernah bilang, siapa nanti bisa bertemu dengan seorang yang disebut dengan Uwais, maka datangi dia, minta ampunkan dosanya, dosa melalui dia kepada Allah, dan minta doa kepada dia. Akhirnya apa? Setiap tahun orang dari rombongan Yaman ditanyakan oleh Umar. Akhirnya udah berkali-kali ditanyakan, ketemulah sama Uwais. Kata Uwais, kamu khalifah,
Oh, kenapa minta doa kepada saya? Baru disampaikan hadis tadi. Ada hadis dari Rasulullah, saya mendengarkan barang siapa nanti bisa bertemu dengan seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarani dari Qaran di Yaman, maka mintalah kepada dia untuk berdoa kepada Allah agar diampunkan dosanya, diberi rahmat dan seterusnya. Kenapa? Karena Uwais dijamin doanya makbul. Begitu juga kalau ada orang mungkin doanya makbul, walaupun dengan bahasa tidak bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah, boleh. Ya Allah, lepaskan dia dari rasa sakit. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah dia. Ya Allah, lapangkanlah dia dan seterusnya. Maka jangan salah bahwa ruqyah itu ada yang syirik, ada yang syar'i, ada yang diizinkan oleh agama kita, ada yang tidak diizinkan. Juga di bab sebelumnya kita mengambil bab siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka yang menyempurnakan tawakalnya. Sebelumnya ceritanya adalah ada sahabat mendengarkan hadis, yaitu dibolehkan meruqyah karena demam, karena ain, itu kena pandangan mata jahat orang, dan karena sengat, karena sengatan. Maka yang saya baca tadi dari kalam Syekh Ibnu Utsaimin, kita tidak boleh meminta ruqyah. Orang yang paham akhinya perlu diruqyah, dia harusnya berinisiatif meruqyah. Tetapi dalam dua perkara ini, karena ada hadisnya, yaitu karena dia sakit, kena pandangan buruk orang, itu satu. Yang kedua, karena tersengat, maka dengan dalil yang ada tidak mengapa meminta. Tetapi memintanya yang pas adalah orang yang dapat kita yakini si A kena ain, anak kecil umpamanya, oleh si B fulan dewasa. Setelah terjadi ain itu, pasti dia yang melakukan, kita minta dia yang meruqyah. Itu yang seperti itu yang lebih bermanfaat, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Seperti itu yang lebih cepat pengaruhnya. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal musibu bil ain, orang yang mengenai orang lain dengan pandangan buruknya, wa huwal ain, dia yang melihat, yutlabu minhu an yaqra'a 'alal ma'yun, diminta kepada dia untuk meruqyah orang yang dipandangnya dengan pandangan buruknya itu. Begitu. Jadi ini perlu kita perhatikan, karena sebenarnya dalam bab yang tadi kita sebutkan, orang yang meminta ruqyah, biasa dia minta ruqyah oleh orang lain, ini bisa menafikan untuk dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tetapi ada kasus khusus, yaitu yakin si A itu yang membuat dia sakit dengan pandangan buruknya, maka dipanggil dia, suruh dia bacakan ruqyah kepada orang tersebut. Kata Syekh Muslim seperti itu. Begitu juga al-huma, al-huma yutlabul insan min ghairihi, yatlubul insan min ghairihi. Begitu juga orang yang tersengat. Orang yang tersengat oleh binatang berbisa, maka dia meminta kepada orang lain untuk meruqyahnya. Jadi kalau kita pula meruqyah, kita sudah bas pendek kan, tidak tahan lagi sakit gitu kan. Kapan kita meruqyahnya? Itu boleh. Itu boleh. Jadi jangan salah. Itulah perlunya kita belajar buku ulama. Jangan nanti kita gambar umum kemudian semua kita salahkan. Ada dua kasus, kata Syekh Ibnu Utsaimin, insyaallah itu tidak mengurangi tawakal dan tidak terlarang. Kapan boleh minta ruqyah? Di antaranya yaitu ketika kita yakin orang itu yang membuat kita sakit dengan pandangan buruknya, itu satu. Yang kedua yaitu kita tersengat oleh kalajengking. Kamu aja ruqyah sendiri, kapan bisa meruqyah? Dia sendiri sudah tak tahan keluar pipisnya karena sakit, gitu kan? Maka tolong ruqyah saya, enggak masalah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sesuai dengan hadis Abu Sa'id dalam kisah kepala dusun yang tersengat. Allah taala alam. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.